semuanya, kembali lagi dengan kami di sini dengan saya Gresam Julia Lamba Dan saya Asrar Askia. kami dari Prodi S1 Keperawatan kelas B. Jadi di sini kami akan menjelaskan materi tentang sistem pernapasan. Ya. Oke, nah Askia, kamu tahu nggak sih apa itu anatomi sistem pernapasan? Duh, belum tahu lagi. Emang itu apa sih? Kalau kamu belum tahu, aku bakal bantu jelasin deh untuk kamu dan juga untuk teman-teman semuanya nih, biar kita mengerti apa sih itu anatomi sistem pernapasan. Jadi, mari kita simak dan pahami video berikut ini. Sebelum kita lanjut, kita tuh harus tahu dulu nih, apa sih sistem pernapasan itu? Jadi, sistem pernapasan manusia itu adalah suatu kumpulan organ yang berperan dalam pertukaran gas, yaitu oksigen atau O2 dengan karbon dioksida atau CO2. Nah, guna mendukung dari fungsi metabolisme tubuh kita. Proses ini itu terjadi secara otomatis untuk memastikan tubuh mendapatkan oksigen dan juga membuang karbon dioksida dengan efisien. Nah, secara umum, sistem pernapasan manusia itu terbagi menjadi dua, saluran pernapasan atas dan juga saluran pernapasan bawah. Jadi aku bakal bahas tentang saluran pernapasan atas terlebih dahulu ya. Jadi saluran pernapasan atas itu adalah bagian dari sistem pernapasan manusia yang terletak di kepala dan juga leher. Organ sistemnya itu meliputi hidung, sinus, adenoid, tonsil, epiglottis dan juga laring. Nah, kita bakal bahas satu persatu nih. Untuk yang pertama itu ada rongga hidung. Saat bernapas, itu pertama kali udara akan masuk lewat rongga hidung atau hidung nih. Di sini udara itu akan disaring oleh selaput hidung yang mengandung kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat kita. Selaput ini itu berguna untuk mengunci benda asing agar tidak ikut tersaring nih di dalam paru-paru dan bersama dengan udara. Nah, kita lanjut untuk bagian yang organ kedua, yaitu sinus. Nah, udara yang tadinya itu melewati hidung itu akan bergerak menuju sinus, yaitu rongga udara di dalam tulang tengkorak kita. Nah, sinus itu di beberapa tempat, yaitu di tulang pipi kita nih biasanya, atau di tulang hidung, di antara mata juga, terus di tengah dahi yang saling berhubungan. Dalam sistem pernapasan, sinus itu berfungsi untuk membantu mengatur suhu dan kelembaban udara yang kita hirup nih sehari-hari. Oke, kita bakalan lanjut nih ke organ yang ketiga, yaitu adenoid. Jadi adenoid ini adalah jaringan kelenjar getah bening yang ada di dalam tenggorokan kita. Nah, di dalam adenoid ini terdapat simpul sel dan juga pembuluh darah, penghubung yang bertugas untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh kita. Nah, pada sistem pernapasan, adenoid itu berfungsi sebagai penyaring mikroorganisme seperti kuman dengan memanfaatkan sel limfositnya. Nah, kita lanjut lagi yang keempat, yaitu tonsil. Nah, tonsil atau amandel nih kita sering bisa dengar nih. Biasanya kita dengar itu amandel ya. Itu adalah kelenjar getah bening yang berada di dinding faring atau tenggorokan kita. Biasanya itu pada anak-anak, amandel itu berperan sangat penting nih untuk melawan berbagai penyakit. Namun, karena sistem imun yang semakin kuat ketika kita dewasa, amandel itu perannya itu bakal tergantikan juga. Nah, kita lanjut lagi nih ke organ selanjutnya, yaitu faring atau tenggorokan. Setelah penyaringan tadi di rongga hidung dan yang lain-lain tadi itu, udara itu kemudian masuk lagi melewati tenggorokan kita nih. Nah, tenggorokan itu terdiri dari dua saluran, yakni saluran pencernaan serta juga saluran pernapasan. Fungsi dari tenggorokan atau faring sendiri ini dalam sistem pernapasan adalah sebagai media untuk keluar dan masuknya udara. Oke, kita bakalan lanjut nih. Ada yang namanya epiglottis. Nah, di tubuh kita ini guys, ada yang namanya epiglottis. Pasti setiap tubuh itu ada yang namanya epiglottis. Epiglottis itu untuk mencegah masuknya makanan ke dalam saluran pernapasan kita. Nah, epiglottis adalah sebuah katup yang terletak di belakang lidah kita nih. Tepatnya tuh di atas laring atau kotak suara. Katup ini tuh biasanya menutup saat kita makan dan akan terbuka kalau kita lagi menghirup udara. Oke, yang berikutnya lagi tuh ada laring atau biasanya tuh kotak suara kita nih. Nah, di laring itu terdapat dua pita suara yang akan terbuka saat kita bernapas dan juga tertutup kalau kita memproduksi suara nih. Saat kayak gini nih, ini laring itu bakal menutup. Nah, ketika bernapas itu udara akan masuk melewati pita suara yang berhimpitan sehingga bergetar dan juga menghasilkan yang namanya suara.
Guys, kembali lagi dengan saya Asrar Aspia. Nah, udah tahu kan apa sih yang dimaksud dengan sistem pernapasan atas tadi yang udah dijelasin oleh Grace? Jadi di sini saya akan melanjutkan apa sih itu organ sistem pernapasan bawah. Jadi, organ sistem pernapasan bawah adalah bagian pernapasan yang terletak di dada dan mencakup trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, paru-paru, dan diafragma. Fungsinya adalah untuk mengalirkan udara dari laring ke paru-paru dan memungkinkan terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam alveolus. Oke, yang pertama kita akan membahas organ trakea. Jadi trakea atau batang tenggorokan terletak di depan kerongkongan. Trakea ini sendiri berfungsi sebagai jalan utama udara atau oksigen menuju ke paru-paru. Jadi organ yang satu ini berbentuk seperti tabung berongga dengan panjang sekitar 10 cm dan diameter kurang dari 2,5 cm. Oke guys, jadi kita akan membahas organ yang kedua yaitu bronkus. Jadi bronkus ini berfungsi sebagai penyedia jalan bagi udara terhirup yang masuk dan keluar dari rongga hidung ke paru-paru. Bronkus mempunyai struktur yang persis seperti batang tenggorokan tadi. Bedanya terletak pada kehadiran tulang rawan di cabang batang tenggorokan yang mempunyai bentuk yang tidak teratur. Oke, lanjut dari bronkus tadi kita ke bronkiolus. Jadi, bronkiolus ini adalah saluran udara kecil di dalam paru-paru yang merupakan cabang dari bronkus tadi. Jadi, bronkiolus ini berfungsi untuk mendistribusikan udara menuju kantung-kantung udara kecil yang disebut alveolus, yaitu tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Saluran ini juga memiliki otot halus yang berfungsi untuk mengatur intensitas aliran udara agar sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Oke, memasuki organ yang ketiga yaitu ada alveolus atau yang kita sebut alveoli. Jadi alveolus ini adalah kantong-kantong kecil dalam paru yang terletak di ujung bronkiolus. Fungsi alveolus sendiri adalah menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus akan menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronkiolus dan mengalirkan ke dalam darah. Setelah itu, karbon dioksida dari sel-sel tubuh mengalir bersama darah ke alveoli untuk dihembuskan keluar. Oke, lanjut ke paru-paru. Jadi, paru-paru ini terletak pada bagian atas rongga dada. Di bagian bawahnya terdapat diafragma dan di samping terdapat tulang rusuk. Paru-paru terbentuk dari kehadiran alveolus yang berfungsi untuk menerima udara dari bronkiolus serta sebagai tempat bertukarnya antara O2 dan CO2. Nah, yang terakhir ada organ diafragma. Jadi, untuk memisahkan rongga dada dan rongga perut, tubuh kita telah dilengkapi otot diafragma. Selain itu, fungsi diafragma adalah untuk mengatur keluar dan masuknya udara ke dalam paru-paru. Otot diafragma sendiri akan meregang untuk menciptakan rongga kosong supaya udara bisa masuk. Proses ini disebut dengan inspirasi. Setelah itu, otot diafragma akan kembali menyempit untuk mendorong udara keluar. Proses ini disebut dengan ekspirasi. Nah, gimana nih teman-teman? Apa kalian udah paham? Gimana? Kalau kakak Asia tadi udah paham belum apa sih anatomi sistem pernapasan tadi itu? Udah paham banget, apalagi tadi penjelasannya itu sangat-sangat menarik dan mudah banget untuk dipahami, iya nggak sih? Aplaus dulu dong buat dua kakak tadi itu yang dari USM. Keren banget. Keren banget. Oke, aku harap sih dan enggak aku aja. Kami berdua berharap kita semua bisa paham, kita bisa lebih paham lagi Iya, penjelasan tadi. Apa aja itu organ-organ sistem pernapasan atas, terus Pernapasan bawah. Nah, kita bisa lebih tahu lagi tentang organ-organ kita di dalam. Iya, dan juga betul tentang banget. sistem pernapasan. Oke, kayaknya itu aja deh kakak yang bisa Iya. kita sampaikan ya. Iya. Kami berdua pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami ucapkan sekian dan Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.